Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 29 Mei 2023. Gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini tentang pesan Yesus yang indah dari kayu salib. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Oleh Yesus, Maria diserahkan kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Dan Yohanes mewakili para rasul, mewakili semua umat beriman, mewakili gereja. Dan Maria adalah ibu gereja. Merenungkan kisah hidup Maria bukan hal yang baru bagi kita. Maria menjadi teladan kesetiaan, ketulusan, kerendahan hati. Maria menjadi idola banyak orang Katolik. Dan masih banyak litani yang indah yang bisa kita katakan tentang Maria. Tapi satu yang ingin saya ajak kita hari ini, yakni teladan kesetiaan Maria. Maria setia mengikuti putranya sampai di kaki salib. Ia tidak pernah meninggalkan putranya sedikit pun. Walaupun dalam mengalami penderitaan, ia tidak protes, tidak mengeluh. Maria tetap setia. Bahkan dalam kepahitan yang dia saksikan, Maria menerima semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik kisah Maria. Dan kita bisa belajar dari kesetiaan Maria. Bahwa dalam situasi apapun, Maria tidak menyerah. Selalu ada harapan dalam dirinya. Inilah contoh kesetiaan itu.
Hidup kita juga demikian. Selalu ada badai, ada tantangan, ada masalah. Entah dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam panggilan kita, pekerjaan kita. Apakah kita tetap setia dan yakin bahwa badai itu akan berlalu karena Allah bersama dengan kita? Nah, disinilah Maria memberi contoh bagi kita. Orang yang setia pada Kristus selalu ada berkat. Maka mari kita belajar dari Maria. Dalam setiap persoalan kita, ingat kita masih ada Yesus yang setia mencintai kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.